warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang pertama, memperkenalkan diri. Nama saya Fiani Mutiara Dwi Karijani. Saya selaku moderator di dalam debat ini. Saya akan menjelaskan tentang mosi atau topik yang akan diperdebatkan pada hari ini, yaitu tentang beli barang tanpa uang tunai mudahkah? Nama saya Gangsar Maisha Putri dari tim Afirmasi. Nama saya Fadila Nurbaiti. Nama saya Delia Yunovianti. Nama saya Kurnia Lutfifosia. Nama saya Zain Kholisna. Nama saya Nabila Widi Utami. Nama saya Rasya Agustin dari tim oposisi. Nama saya Nanita Agustia. Nama saya Yunisa Dwi Cahya. Nama saya Aisyah Dulestari. Nama saya Putri Syafila. Nama saya Hasnauni Fauzia. Tata tertib yang pertama adalah jangan saling melakukan kekerasan di sini dan menggunakan bahasa sopan dan santun apa yang dikerjakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, silakan tim Afirmasi untuk menyampaikan pernyataannya. Terima kasih kesempatannya. Saya dari tim Afirmasi akan menyampaikan pendapat saya. Pembayaran non-tunai mampu membantu konsumen atau masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara lebih transparan, aman, dan efisien. Selain itu, sistem pembayaran non-tunai memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, yaitu dapat meningkatkan penjualan dan memperluas usaha dengan memberikan pelayanan yang nyaman, aman, dan cepat pada pelanggan dalam melakukan pembayaran barang atau jasa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, tim oposisi memberikan pernyataan. Ini akan memberikan pendapat saya, yaitu tentang beli barang tanpa uang tunai mudahkah? Zaman sekarang kita mengenal yang namanya cashless society atau masyarakat non tunai. Memang saat ini atau zaman modern dan canggih seperti sekarang, orang-orang tentunya tidak kaget lagi dengan istilah e-money atau dompet digital, karena banyak kalangan masyarakat yang minat karena praktis dan mudah. Tapi apakah transaksi ini efektif? Apakah kita lebih untung? Nah, pasti kelemahan atau kesulitan menggunakan transaksi jenis ini ada, seperti tidak semua kegiatan transaksi ini dilakukan dengan teknologi non-tunai. Contohnya saja seperti di pasar, semua orang relatif menggunakan uang tunai dalam kegiatan transaksi. Dan yang kedua, tidak semua orang paham dalam penggunaan sistem cashless atau non-tunai. Yang ketiga, adanya potongan biaya administrasi. Ya, walau tidak besar angkanya, tapi tetap saja hal ini sering dieluhkan pengguna cashless. Terima kasih. Silakan tim Afirmasi menyampaikan pendapatnya untuk menyanggah dari tim oposisi. Waktu debat dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Pembayaran elektronik membantu bisnis menghemat waktu atas transaksi tunai dan sistem transaksi payment dapat dilakukan dengan sistem online di rumah tanpa membawa uang tunai dan menjadikan transaksi keuangan menjadi sangat mudah. Sistem pembayaran ini juga dapat membantu pemerintah untuk menaikkan pajak karena pemerintah mampu melacak semua transaksi keuangan bisnis. Sekian pendapat saya, terima kasih. Sisa waktu ada yang ingin ditambahkan mungkin? Lanjut, tim oposisi untuk menyanggah pendapat dari tim Afirmasi. Waktunya, saya akan menyampaikan, tidak semua daerah mempunyai kondisi jaringan internet yang bagus. Jika sistem pembayaran non-tunai resmi menggantikan uang tunai, mereka yang tinggal di daerah dengan kondisi jaringan yang buruk atau kesulitan. Terima kasih. Lanjutkan tim Afirmasi untuk menyanggah pendapat dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Ketika Anda ingin membeli suatu barang dan melakukan pembayaran atas barang tersebut dengan nominal atau jumlah yang tidak sedikit, maka jika Anda hendak melakukan pembayaran dengan tunai, Anda diharuskan membawa uang tunai yang cukup banyak. Selain itu, Anda harus menyediakan tempat atau ruang penyimpanan yang cukup untuk menampung uang tunai Anda. Karena dompet atau saku Anda sudah dipastikan tidak akan memuat cukup tempat untuk menyimpan. Sekian, terima kasih. Lanjut, tim oposisi untuk menyanggah pendapat dari tim Afirmasi. Terima kasih atas waktunya. Menanggapi pernyataan dari tim Afirmasi, saya tidak setuju karena jika server mengalami gangguan, transaksinya bisa batal. Kemungkinan terburuknya saat transaksi uang dilakukannya batal, tetapi uangnya hilang karena sudah tertelan oleh server. Sedangkan jika menggunakan uang tunai, tidak akan terjadi kegagalan transaksi.
karena uang tunai itu sangat dibutuhkan untuk transaksi darurat. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, ada yang ditambahkan? Saya ingin menambahkan pendapat dari teman saya. Ketika kita ingin membeli suatu barang, kita juga sudah memperkirakan seberapa banyak jumlah uang yang akan kita bawa sehingga kita tidak membawa uang terlalu banyak dan tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecopetan. Sekian, terima kasih. Lanjut tim afirmasi untuk menyanggah pendapat dari tim oposisi. Menurut pendapat saya, bagaimana jika kita akan membeli barang dengan harga yang mahal? Apakah kita harus membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak? Namun jika menggunakan sistem cashless, kita tak perlu membawa banyak uang. Hal tersebut juga dapat memicu kejahatan seperti perampokan. Dan untuk uang yang tertelan server, kita dapat menghubungi call center untuk meminta bantuan. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, ada yang ingin ditambahkan? Lanjut tim oposisi untuk menyanggah pendapat dari tim afirmasi. Waktu debat dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menanggapi pendapat dari tim afirmasi. Kejahatan juga bisa terjadi secara virtual seperti pencurian data, pemakaian kartu debit dan kredit. Memiliki risiko kehilangan kartu, penyalahgunaan pemakaian kartu dan pemalsuan identitas. Tambahkan? Saya akan menambahkan pendapat. Ketika melakukan transaksi non tunai seperti e-money, kredit, kita juga akan lebih boros karena akan ada biaya tambahan seperti tambahan biaya, ongkos, pajak dan lain-lain. Sama halnya dengan membeli barang dengan cara berutang lewat layanan kartu kredit dengan pay later, membuat kita akan lebih boros dan akan melakukan utang. Lanjut tim afirmasi untuk menyanggah pendapat dari tim oposisi. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk pendapat tersebut, saya akan menyampaikan pendapat saya. Saat ini, pembayaran non-tunai bukan hanya menggunakan kartu ATM saja. Ada banyak aplikasi pembayaran non-tunai dengan keamanan tinggi, seperti Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, dan masih banyak lagi. Sisa waktu, ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya akan menambahkan untuk masalah pemborosan, setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus menerapkan sikap hemat dan pastinya setiap orang tahu jumlah uang yang dimiliki. Jadi mereka pasti akan membatasi pengeluaran. Lanjut tim oposisi untuk menyanggah pendapat dari tim afirmasi. Terima kasih kesempatannya. Saya akan menanggapi pendapat dari tim afirmasi. Tidak semua orang bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Sedangkan mereka yang tinggal di desa terpencil cenderung tidak memahami teknologi. Mereka hanya menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Masih ada sisa waktu, ada yang ditambahkan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menambahkan sedikit pendapat yang saya miliki. Memang, keamanan lebih tinggi menggunakan transaksi seperti yang disebutkan tadi dari tim afirmasi. Tapi apakah semuanya dapat dibeli atau melakukan transaksi menggunakan aplikasi payment online tersebut? Pasti tidak kan? Sebut saja seperti kita membeli suatu barang di pasar, toko-toko kelontong. Pasti kita lebih memilih uang tunai karena lebih mudah dan dapat digunakan oleh semua orang. Lanjut tim afirmasi untuk menyanggah pendapat dari oposisi. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kesempatannya. Saya akan memberikan pendapat saya. Biasanya ada banyak masalah yang terjadi seperti metode pembayaran yang berbeda. Agar mudah, kita bisa menggunakan paper payout, fitur dari paper.id. Untuk urusan pembayaran, kita bebas memilih pilihan apa saja yang diinginkan, mulai dari kartu kredit, transfer beda bank, OVO, Gotagihan, dan Tokopedia. Tinggal pilih metode yang diinginkan, dan kita bisa bayar supplier walaupun supplier tidak menyediakan pilihannya. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah dari tim oposisi ada pendapat lagi? Maaf, sepertinya sudah cukup sekian pendapat dari kami. Terima kasih.
Baik, cukup dari debat pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan ringkasan dari debat kali ini. Jadi ringkasannya adalah dari kedua kelompok pendapatnya sama-sama kuat. Bisa kita lihat pada perdebatan ini bahwa ada dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan beli barang tanpa uang tunai. Baik, debat ini akan kita tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.